Hari ini kita bahas satu tanggal yang kerap disalahpahami, 1 Mei 1963. Banyak narasi menyebutnya sebagai Hari Aneksasi Papua. Tapi benarkah itu? Atau justru sebaliknya, ini adalah Hari Integrasi, sebuah titik balik bersatunya Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi? Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih administrasi Papua Barat dari United Nations Temporary Executive Authority sesuai hasil kesepakatan internasional dalam Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Proses ini tidak berdiri sendiri. Ada jalur diplomasi panjang, pengakuan internasional, hingga pelaksanaan penentuan pendapat rakyat tahun 1969 yang memperkuat posisi Papua sebagai bagian sah dari Republik Indonesia. Untuk memahami integrasi Papua ke Indonesia, kita harus mundur sedikit ke tahun 1962. Saat itu, Indonesia dan Belanda berada dalam ketegangan panjang terkait status wilayah Papua Barat, yang kala itu masih dikenal sebagai Irian Barat. Presiden Soekarno memandang Papua sebagai bagian sah dari Indonesia, sesuai semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan kesepakatan wilayah Hindia Belanda dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949. Namun Belanda menolak melepaskan Papua dan ingin mempersiapkan kemerdekaan terpisah bagi wilayah itu. Ketegangan ini akhirnya menarik perhatian dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasilnya adalah Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Isinya jelas, Belanda menyerahkan Papua kepada PBB melalui UNTEA, dan setelah masa transisi, UNTEA akan menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Perjanjian resmi internasional disahkan oleh PBB. Tak ada pemaksaan militer, tidak ada invasi. Ini adalah jalur diplomasi yang diakui dunia. Seiring waktu, banyak tokoh Papua yang mengakui bahwa integrasi ini membawa harapan. Salah satunya adalah Frans Kaisiepo, seorang tokoh besar dari Biak yang sejak awal mendukung Papua bergabung dengan Indonesia. Bahkan namanya kini diabadikan menjadi nama bandara internasional di Papua. Dalam arsip wawancara tahun 1969, Kaisiepo berkata, "Kami Papua tidak dijajah. Kami memilih untuk kembali ke rumah besar yang bernama Indonesia." Begitu pula dengan Silas Papare, pejuang penyatuan Irian Jaya, yang menyatakan bahwa semangat perjuangan rakyat Papua adalah untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, bukan berdiri sendiri. Bahkan dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969 yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, mayoritas wakil dari Papua menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Indonesia.